Presiden Prabowo telah memberikan kepercayaan dan menunjuk saudara-saudara semuanya sebagai pejabat-pejabat penting di Kementerian Keuangan. Meskipun yang tepuk tangan itu spouse-nya. Jadi artinya spouse-nya harus mengingatkan para pejabatnya, ego Anda tidak penting. Tugas mulia ini saya harap merembes di dalam seluruh derasnya nadi Anda berdegup. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati secara resmi telah melantik 22 pejabat eselon 1 di lingkungan Kementerian Keuangan pada 23 Mei 2025. Pelantikan tersebut berlangsung sesuai dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto nomor 83/TPA tahun 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi media di lingkungan Kementerian Keuangan. Pelantikan ini menandai implementasi struktur organisasi baru Kemenko dan mencakup berbagai posisi strategis, mulai dari Sekretaris Jenderal Heru Pambudi, Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo, Direktur Jenderal Bea Cukai Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Jakabudi Utama, serta beberapa jabatan strategis lainnya. Dalam pidatonya, Sri Mulyani menekankan beratnya tanggung jawab yang diemban oleh para pejabat Kemenko sebagai bendahara negara dan Nagara Dana Rakca, penjaga dan pengelola keuangan negara. Ia mengingatkan bahwa sumpah jabatan yang telah diucapkan adalah janji sakral kepada Tuhan, bukan sekadar kepada pimpinan. Ia juga menggarisbawahi nilai-nilai seperti integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan keunggulan sebagai landasan utama Kementerian Keuangan. Sri Mulyani memperkuat pentingnya kolaborasi dan kerjasama antar unit sebagai kunci menghadapi tantangan kompleks yang dihadapi. Menko memaparkan bahwa Kemenko menghadapi tantangan global yang luar biasa, termasuk dinamika geopolitik, fragmentasi ekonomi, hingga perubahan teknologi. Sri Mulyani menekankan bahwa pengelolaan APBN harus dilakukan secara sehat, kredibel, dan berkelanjutan serta setiap rupiah yang dikumpulkan harus mampu menjawab tantangan struktural. Ini adalah tantangan yang tidak terbatas kemungkinannya ke depan. Dengan adanya teknologi artificial intelligence, dengan adanya perubahan currency menuju cryptocurrency, dengan berbagai macam lalu lintas keuangan antar negara dan antar entitas, maka kebutuhan untuk membangun sebuah infrastruktur digital keuangan negara menjadi sangat penting. Bapak-bapak dan ibu sekalian, para jajaran staf ahli, Anda semuanya bukan sekedar jabatan yang dianggap sebagai pelengkap. Kita semua paham di Kementerian Keuangan tanggung jawab dan beban dari masing-masing portfolio unit struktural sungguh sangat berat. Maka saya minta kepada seluruh jajaran staf ahli, baik di bidang penerimaan negara, dalam hal ini Pak Dwi Teguh, Pak Agus Rofiuddin, belanja negara, Pak Darto, di bidang staf ahli di bidang keuangan atau sektor keuangan Pak Arief, di bidang perpajakan dalam hal ini Pak Iwan, Pak tidak sekedar sebagai staf ahli tapi bahkan sering mengambil portfolio dan membantu portfolio struktural. Ibu, Bapak sekalian yang saya hormati, ini adalah arahan dan sekaligus harapan dari saya sebagai pembantu Presiden untuk mengelola keuangan negara. Selama ini, Kementerian Keuangan telah melalui berbagai pasang surut perekonomian, guncangan yang tidak mudah. Kita telah melewati guncangan Financial Global Crisis 2008-2010. Kita melewati baru saja pandemi COVID yang mengguncang dunia. Kita terus mengikuti transformasi digital secara global. Kita terus menjadi salah satu institusi yang diandalkan dalam mengelola berbagai shock, baik di bidang perekonomian, sosial, dan juga dari teknologi. Alhamdulillah Kementerian Keuangan mampu mengelola
dan menjawab tantangan-tantangan tersebut. Pada kesempatan yang sangat baik dan juga merupakan Jumat berkah, saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh jajaran pimpinan Kementerian Keuangan yang bersama-sama dengan saya hampir 10 tahun terus mengelola keuangan negara secara insya Allah baik dan amanah. Apa yang sudah baik dan sudah dibangun oleh pejabat-pejabat sebelumnya, jadikanlah bekal yang kuat bagi pejabat baru dalam menjalankan amanah. Untuk bapak-bapak yang ada di dalam posisi baru, gunakan kesempatan posisi baru tersebut untuk terus membawa perspektif baru. Cara melihat masalah secara tanpa beban, sehingga mampu untuk mengidentifikasi perbaikan-perbaikan, bukan kemunduran. Perbaikan-perbaikan secara objektif, secara profesional, secara efektif, sehingga kepercayaan di dalam, yaitu seluruh jajaran Kementerian Keuangan dan kepercayaan seluruh stakeholder dapat kita jaga. Anda memimpin unit-unit yang luar biasa penting. Ego Anda tidak penting. Ego Anda tidak penting. Yang penting adalah unit dan jajaran bisa bekerja optimal dan bisa bekerja bersama-sama. Meskipun yang tepuk tangan itu spouse-nya. Jadi artinya spouse-nya harus mengingatkan para pejabatnya, ego Anda tidak penting. Yang penting adalah kebersamaan. Ini adalah sebuah amanah sejarah. Ini juga merupakan kepercayaan dan juga sekaligus privilege yang diberikan oleh kepala negara dan kepala pemerintahan kepada Anda semuanya. Rasakan sebuah kepercayaan itu merembes di dalam jiwa Anda. Kepercayaan yang harus Anda emban, kepercayaan yang harus dijawab dengan prestasi dan kinerja. Rasakan privilege ini sebagai sebuah aset untuk menjawab kepentingan bangsa. Rasakan kewenangan yang akan Anda emban sebagai sebuah kepercayaan dan harapan dari masyarakat untuk Anda gunakan sebijaksana mungkin, sebaik-baiknya, sesuai dengan sumpah jabatan. Tunjukkan bahwa Anda adalah pejabat yang layak dipercaya oleh masyarakat dan oleh seluruh jajaran kementerian. Karena pada akhirnya kita semuanya adalah para pejabat yang berhutang untuk menjawab harapan tersebut. Indonesia masih panjang ke depan perjalanan untuk mencapai cita-cita negara kita. Cita-cita Indonesia emas, cita-cita Indonesia menjadi negara yang adil, bersatu, berdaulat, yang terus menjaga kepentingan bumi dan seluruh tanah tumpah darah kita, dan menjadi bangsa yang mampu bergaul di dunia internasional secara bermartabat. Anda adalah wajah-wajah Indonesia yang akan dipercaya membawa Indonesia ke depan. Tugas mulia ini saya harap merembes di dalam seluruh derasnya nadi Anda berdegup dan derasnya seluruh aliran darah, sehingga dia menjadi energi untuk mencapai kebaikan. Saya selalu tidak pernah
tidak pernah lelah untuk mengingatkan Anda semuanya. Menjalankan tugas negara adalah sebuah kehormatan, sebuah privilege yang harus dijawab dengan martabat tinggi, bukan privilege untuk kepentingan pribadi atau golongan.